Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan puja bagi Allah, salam dan salam bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi, pemimpin dan teladan kita, dan tak lupa kita sampaikan salam untuk keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan kaum muslimin seluruhnya yang tetap istiqamah hingga hari kiamat nanti, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita satu di antaranya. Amin ya Allah rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kelak Allah juga akan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Hari ini kita masuk di hari yang ke-29. Berarti kita sudah sampai di penghujung dari Ramadan. Dan tentu ibarat orang beramal atau bekerja, itu biasanya kalau di dalam ilmu manajemen itu ada namanya prinsip POAC namanya, ya. POAC dan E, planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Begitu pula bicara Ramadan. Sebelum Ramadan kita sudah mau planning, membuat perencanaan Ramadan nanti saya mau ngapain, apa target-target saya, dan kemudian kita sudah mengorganize, sudah mengatur, menyiapkan semua perangkat yang dengannya rencana kita insya Allah bisa tercapai. Semua kita siapkan. Lalu ketika masuk Ramadan, tiba waktunya actuating. Kita melaksanakan rencana yang sudah kita buat itu. Lalu kemudian selama masa itu kita mengontrolnya agar tidak keluar dari rencana kita. Nah, sekarang di akhir dari sebuah pekerjaan, waktunya bagi kita untuk melakukan evaluating atau evaluasi. Mengevaluasi apa yang sudah kita rencanakan, apa yang kita targetkan, apa yang kita atur, apa yang kita kontrol, apa yang kita kerjakan, sudahkah dia terpenuhi sebagaimana yang seharusnya? Karena apa? Karena berkaitan dengan Ramadan, Rasulullah itu mewanti-wanti kepada kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Dalam riwayat disebutkan rubama sha'imin. Berapa banyak orang yang puasa, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali kelaparan dan kehausan. Dia puasa, seharusnya amal itu fa inna ma'al usri yusra. Gimana? Bukan fa inna ma'al usri yusra. Dia وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
Rasulullah, ada orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa gitu, nggak dapat pahala, dan dia hanya dapat lapar dan haus. Kenapa dapat lapar dan haus? Dia karena dia puasa, dia nggak makan, dia nggak minum. Maka konsekuensi orang nggak makan kelaparan, konsekuensi orang nggak minum kehausan. Padahal di amal yang besar. Sementara Allah mengatakan amal kecil saja harusnya ada balasannya. Tapi ini ada orang melakukan amal besar, tapi dia nggak dapat balasan, nggak dapat apa-apa, kata Rasulullah. Bahkan di dalam riwayat lain disebutkan ada seseorang yang bertemu dengan Ramadan, kemudian dia beraktivitas di bulan Ramadan sampai kemudian dia keluar dari Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah juga menegaskan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan karena berharap kepada Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Tapi kata Rasulullah, ada orang yang ketemu Ramadan, masuk di bulan Ramadan, beraktivitas beramal di Ramadan, tapi keluar dari Ramadan tidak dapat ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, maka agar sebuah amal itu tidak membuat kita terkejut karena ternyata di akhir kita tidak mendapatkan apa-apa dari apa yang kita amalkan itu, maka perlu bagi kita untuk mengevaluasi amal kita, mengevaluasi bahkan dari sejak di awal, di tengah, dan di akhir. Nah, karena kita sudah sampai di akhir dari Ramadan kita, maka waktunya bagi kita untuk mengevaluasi sebelum betul-betul Ramadan ini berakhir. Sehingga jika hasil evaluasi kita baik, kita bisa pertahankan. Jika buruk, maka kita bisa perbaiki di sisa waktu yang ada. Nah, apa yang perlu kita evaluasi? Yang perlu kita evaluasi dari Ramadan kita tentunya adalah sejauh mana Ramadan kita itu berhasil, sejauh mana dengan Ramadan kita itu track sesuai dengan track recordnya dan sesuai dengan jalurnya, nggak berubah dari jalurnya. Nah, apa jalurnya? Apa tracknya Ramadan? Maka secara tegas Allah, bahkan secara lugas Allah menyampaikan tentang track Ramadan itu. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187, itulah tracknya Ramadan, itulah jalurnya Ramadan. Siapa yang ada di dalam jalur itu, maka insya Allah itu tanda dia berhasil. Tapi kalau dia keluar dari jalur itu, maka wallahu a'lam. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, dan ketika kita bicara track jalur dari sebuah amal, maka Rasulullah jauh-jauh hari mendeklarasikan dengan satu kalimatnya, innama bu'itstu liyutammima makarimal akhlaq. Sungguh aku ini dibiksahkan, aku ini diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka apapun yang diberikan kepada Rasulullah, apapun yang diemban oleh Rasulullah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah kepada umatnya, semata-mata itu dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak mulia umatnya. Entah sholat kita, entah puasa kita, entah tilawah Quran kita, zikir kita, wirid kita, haji kita, umrah kita, dan segala macam bentuk amal yang Rasulullah mengajarkannya kepada kita, itu tujuannya satu saja, agar terbentuk akhlak pada diri kita.
Tapi jika orang beramal tidak terbentuk akhlak, berarti amalnya nggak sampai di tujuannya. Nah, pertanyaannya adalah, lalu apa akhlak, apa karakter yang dibentuk dari Ramadan? Itu yang menjadi bahan evaluasi kita. Karena kalau sekedar mengevaluasi amal itu mudah, hanya bicara tentang ya dan tidak, sudah atau belum. Tapi ketika bicara kualitas amal, ukurannya bukan sekadar pelaksanaan, tapi ukurannya adalah apakah amal itu menghasilkan sesuatu sesuai dengan apa yang diminta, dituntut oleh si pemberi amal. Siapa pemberi amalnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah sesuai dengan yang Allah mau hasilnya? Jika belum, berarti amal kita mungkin hanya sekedar gerak tubuh saja. Kenapa? Dia tidak menghasilkan sesuatu yang Allah tuntut dari amal tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari ayat yang pertama tentang Ramadan. Al-Baqarah 183. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian, wahai orang beriman, untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian, amalnya yang pertama dari Ramadan itu adalah puasa. Sebagaimana disebut di awal ayatnya, kutiba 'alaikumusiyam. Itulah amal pertama dari Ramadan, yaitu puasa. Kita evaluasi bagaimana puasa kita. Yang pertama, evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Adakah kita berpuasa sesuai dengan tuntunan dan tuntutan? Apa tuntutan dari Allah dan apa tuntunan dari Rasulullah terhadap puasa? Puasa itu ada kaifiahnya, ada tata caranya. Maka mengikuti tuntunan, memenuhi tuntutan, berarti kita melakukan apa yang menjadi tata cara berpuasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi yang lebih penting ya Mas, ya, kalau kita mau evaluasi amal puasanya, nanti panjang sekali bahasa kita. Tapi yang lebih utama bahwa apapun amal kita dalam kaitan puasanya, maka satu hal yang paling penting bahwa tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya, apa itu takwa? Kalau ditanya kepada orang Islam, apa itu takwa? Banyak yang tidak bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, maka jawabannya absurd. Jawabannya ngawang-ngawang, nggak jelas. Jelas ya, takwa apa ya takwa? Takwa ya takwa lah. Atau paling banter jawabannya sebagaimana diajarkan sejak SD, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Lagi-lagi melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu adalah amal, bukan tujuan. Apa tujuan dari melaksanakan perintah? Apa tujuan dari menjauhi larangan? Itu belum terjawab. Nah, karena perintahnya adalah puasa dan tujuannya adalah menjadi orang bertakwa, maka yang perlu kita definisikan adalah apa itu takwa, supaya nanti kita tahu kita udah berhasil atau belum. Takwa itu jamaah sekalian, secara di antara makna kata takwa itu artinya takut, ya, takut, tapi artinya takut. Takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering disebut takwa Allah. Kita takut kepada Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah.
kata yang paling tepat untuk menerjemahkan ayat itu, dan takutlah kalian. Wattaqu, padahal katanya takut itu takwa. Tapi kalau diterjemahkan dan takwalah kalian, nggak semua orang bisa memahaminya. Tapi ketika diterjemahkan dan takutlah kalian, semua orang ngerti apa itu kata takut. Maksudnya, ketika kita bicara tentang takut, maka orang yang takut akan sesuatu, maka yang dia lakukan cuma dua saja kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, dia akan menghindar dari apa yang ditakutinya. Kemungkinan yang kedua, dia akan berhati-hati, akan menghindar kalau dia bisa menghindar. Tapi kalau dia tidak bisa menghindar, tidak ada jalan lain dia harus hadapi, maka yang harus dilakukan adalah berhati-hati. Kita takut razia di simpang, di lampu merah jembatan, karena ada razia. Kita takut ada razia. Tapi saat kita takut ada razia, kita tahu polisi punya kelemahan. Dia razia di sana, tapi dia tidak razia di dalam. Kita mau ke arah Depok, ya sudah, nggak usah lewat jembatan, jalan tol. Kita lihat saja masuk jalan tol yang ke dalam, itu kan nyusulin. Jalan masuk jalan Alif, kemudian masuk Palakali, masuk kemudian tembus-tembus nanti di Polsek. Nggak ketemu. Kita takut sama razia, tapi kita tahu polisi punya kelemahan. Dia tidak mungkin melakukan razia di banyak tempat karena personilnya terbatas. Maka kita bisa menghindar. Tapi kalau takut kepada Allah, bagaimana cara kita menghindar? Allah menguasai semua. Allah menguasai segala tempat. Allah menguasai bahkan seluruh alam ini. Allah mengetahui di mana kita berada. Kita mau ambil jalan manapun Allah tahu, karena Dia Al-Alim. Sehingga ketika tidak ada jalan lain untuk menghindar dari Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita berhati-hati dalam berurusan dengan Allah. Maka konsekuensi orang yang takut kepada Allah, dia akan berhati-hati. Berhati-hati dalam berurusan kepada Allah berarti berhati-hati di dalam taat, dan berhati-hati di dalam melaksanakan yang diperintahkannya, dan berhati-hati di dalam menjauhi, meninggalkan apa yang dilarangnya. Dan orang yang berhati-hati, Bapak Ibu sekalian, akan muncul sikap, akan tumbuh karakter yang pertama itu adalah disiplin. Seorang anak SMA yang mau masuk perguruan tinggi negeri, untuk masuk perguruan tinggi negeri, mau nggak mau dia harus ikut, kalau dulu zaman saya namanya UMPTN, sekarang nggak tahu ada apa namanya, terus memang berubah, ujian masuk perguruan tinggi negeri itu dulu namanya. Nggak ada jalan lain. Kalau mau masuk perguruan tinggi negeri, dia harus ikut UMPTN. Tapi UMPTN tidak mudah. Banyak yang gagal di UMPTN, sementara dia pengen masuk universitas negeri. Maka mau nggak mau dia harus ikut UMPTN. Yang harus dia lakukan adalah bagaimana dia disiplin menyiapkan diri dan belajar supaya ketika UMPTN dia berhasil. Dan ketika berhasil, maka apa yang diinginkan dia dapat. Disiplin. Yang kedua, orang yang berhati-hati bukan hanya dia menginginkan sesuatu yang diinginkan, tapi dia juga tidak mau yang buruk mengenai dirinya. Kalau tadi pengen diterima di perguruan tinggi negeri, tentu dia tidak mau gagal. Maka ketika dia tidak mau gagal, yang akan dia lakukan adalah dia akan selalu mengevaluasi proses belajar yang sudah dia jalani sejauh ini gimana, kira-kira cukup nggak untuk bisa lulus UMPTN. Dia akan evaluasi. Jika cukup, dia pertahankan, bahkan dia tingkatkan. Jika nggak cukup, maka dia akan tambahkan, dia akan perbaiki.
tidak ingin apa yang dilakukannya tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Dia tidak ingin puasanya itu gak dapat ampunan. Dia gak ingin puasanya itu cuma kelaparan dan kehausan doang. Maka dia bukan hanya akan disiplin dengan puasa, tapi dia juga akan selalu mengevaluasi puasanya. Kemarin puasa saya gimana ya? Ya Allah, kemarin masih banyak kan main game-nya kayaknya. Berapa banyak? Bulan Ramadan libur, nggak ada kerjaan, kerja sedikit, tapi kerjaannya berganti dengan kerjaan yang lain, itu main game. Bahkan sudah sampai di masjid pun masih main game, iktikaf pun main game. Jemaah sekalian, maka ketika dia mengevaluasi ternyata ada yang kurang, dia akan perbaiki. Jika ada yang buruk, dia akan hentikan yang buruk itu dan dia ganti dengan yang baik. Sehingga bukan orang yang mengevaluasi, maka dia akan mengoreksi. Sehingga apa? Puasa itu, la'allakum tattaqun itu maknanya orang yang takwa itu dia disiplin, dia evaluatif, dan dia introspektif serta korektif. Dia disiplin dengan puasanya, lalu dia selalu mengevaluasi puasanya, dia mengintrospeksi dirinya, dan kemudian dia memperbaiki apa yang buruk. Persis sebagaimana Allah katakan tentang ciri orang bertakwa di dalam surat Al-Imran ayat 135. Ketika di ayat 133 Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin. Siapa orang muttaqin itu dijelaskan di ayat 134 dan 135. Dan 135 yang berkaitan dengan yang kita bahas ini, kata Allah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu di situ intinya apa? Evaluatif, introspektif, korektif. Dan orang yang disiplin, orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan memperbaiki kekurangannya, itulah orang yang disebut sebagai orang yang cerdas. Dan orang beriman itu, orang bertakwa itu, kata Rasulullah, kayyis, al-mu'min kayyisun fatinun. Orang beriman itu kayyis, kayyis itu cerdas. Dalam bahasa lain, sempurna akalnya. Lalu seperti apa kayyis? Di dalam hadis lain Rasulullah menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang kayyis, yang cerdas, orang yang sempurna akalnya, man dana nafsahu, dia selalu memperhatikan dirinya, dia selalu mengintrospeksi dan mengevaluasi dirinya, apa yang sudah dia buat. Dan setelah dia mengevaluasi, responnya satu dari hasil evaluasinya, mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Dia akan beramal untuk bekal kehidupan setelah mati. Itulah orang cerdas. Maka jemaah sekalian, yuk kita evaluasi puasa kita. Sudahkah kita disiplin dengan puasa kita? Sudahkah kita evaluasi puasa kita? Semua yang berkaitan dengan puasa minimal 3: sahurnya, bukanya, tarawihnya. Itu minimal. Yang kedua, ayat 184. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ujung ayatnya, ini masih di ujung-ujung, kan di ujung-ujung ayat itu dia tujuannya. Wa an tasumu khairul lakum, dan puasa itu baik bagimu. Ikut tutaham, kalau kamu tahu.
Jadi orang akan tahu bahwa puasa itu baik buat dirinya kalau dia tahu dia punya ilmu tentang puasa. Jadi di antara rangkaian Ramadan itu yang seharusnya tumbuh pada diri seseorang, karakter yang tumbuh, dia adalah manusia yang berilmu. Dia akan menjadi manusia yang berilmu, bahkan menjadi manusia yang mencintai ilmu. Dan untuk menjadi berilmu, dia harus belajar. Di bulan Ramadan ada banyak kajian. Seberapa suka kita dengan kajian? Ya, atau seberapa sering kita hadir? Nanti kalau sudah hadir, baru kita bicara seberapa kita cinta dengan kehadiran kita. Kalau jarang hadir, jangan-jangan kita nggak ingin berilmu. Karena bagaimana orang mengetahui sesuatu kalau dia tidak belajar? Kalau dia sudah hadir, seberapa dia cinta dengan kehadirannya, dengan ilmu itu. Nah, kalau urusannya cinta dengan ilmu, tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk menikmati ilmu. Tidak bisa rasa kantuk menghalanginya, tidak bisa rasa lapar menghalanginya, tidak bisa dingin menghalanginya, tidak bisa panas menghalanginya. Orang kalau cinta sama ilmu, ngantuk apapun, dia pertahankan supaya dia tak bisa mendengar apa yang dia cintai tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena ilmu itulah yang akan membuat amalnya itu baik. Ilmu itulah yang membuat amalnya itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa ilmu orang beramal, kemungkinannya hanya dua: sesat atau tidak menghasilkan apa-apa. Orang buta berjalan, ya, jalan, tapi dia nggak tahu kemana jalannya. Maka yang terjadi apa? Jalannya sia-sia. Jalan, nggak tahu kemana jalannya, jatuh, celaka. Jangan sekalian mengenal. Maka karakter yang kedua yang terbangun ini harus sudah kita jadi orang yang berilmu hari ini. 28 hari sudah kita lewati. Ada banyak kajian di masjid ini, ada banyak majelis ilmu di tempat lain. Sudahkah ilmu kita nambah? Sudahkah kita mencintai ilmu? Apa bukti cinta ilmu? Di mana ada ilmu, di situ dia ada. Betul. Nggak lagi mikir tentang kelamaan ustaznya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, di antara karakter ilmu itu, belajar itu salah satunya adalah berlama-lama. Nggak ada belajar yang sebentar. Oh sekalian dengan Allah, ini bukan jadi alasan saya berlama ya. Oh sekalian dengan Allah. Yang ketiga, biar cepat, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra wa litukmilu al-'iddata wa litukabbiru Allaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di ujungnya la'allakum tashkurun. Kalau di 183 la'allakum tattaqun. Semua pakai la'alla kecuali 184. La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka kita tanya, sudahkah kita menjadi hamba yang bersyukur? Kalau sudah, pertanyaan berikutnya, sudahkah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ada orang yang bisa bersyukur tapi belum pandai bersyukur. Bersyukur kalau yang gede-gede, yang kecil enggak. Lalu bagaimana supaya bisa bersyukur? Ukurannya gampang. Rasulullah kasih indikatornya. Apa kata Rasulullah? Man la yashkuril nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan bisa
chef di sini, dilayani makan. Setelah kita ambil makan, pernah nggak kita bilang kepada yang lain kita, makasih ya? Kadang-kadang ketika kebaikan itu sudah biasa kita dapat, kita menganggap seakan-akan itu memang hak kita. Betul nggak? Padahal sebenarnya bukan hak kita. Bayar kagak, dapat makan dari mana hak lo? Iya kan? Pernah nggak? Sekecil apapun orang yang memberikan kebaikannya kepada kita, kita berterima kasih kepada dia. Ketika Rasulullah katakan, "Man la yashkurun nas, man la yashkurun nas, la yashkurillah." Yang nggak bisa berterima kasih kepada manusia, dia nggak akan bisa. Kok begitu? Ya, manusia itu dia lihat, kelihatan kan manusia kan? Terus ketika dia kasih sesuatu ke kita, dia melayani kita, kita lihat pelayanan dia, kita lihat apa yang dia berikan, kita lihat kebaikannya, kita lihat orangnya, kita lihat kebaikannya, terus kita nggak makasih. Yang kelihatan aja dia nggak makasih, gimana yang nggak kelihatan? Allah dia nggak lihat. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada dia, Allah memberikan udara, Allah memberikan sehat, lihat kita Allah kasihnya. Ada yang kita lihat aja kita nggak bisa makasih, gimana yang nggak lihat? Itu kan gue ngasih, kapan lu ngasih? Gue kan lihat, betul nggak? Ya mas. Man la yashkuril qalil, la yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa berterima kasih dengan yang kecil, dia akan bisa berterima kasih dengan yang besar. Loh, bukan kebalik Ustaz? Enggak. Jika yang kecil dia dapatkan dari orang saja, dia tidak mau mengakui itu dari orang, apalagi yang besar. Begitu sombongnya dia, sehingga dia tidak ingin mengakui kebaikan orang pada dirinya. Apalagi kalau sesuatu itu besar, dia akan bilang, gue, bukan dia. Betul tidak? Oh, sekali lagi. Dan gimana supaya rasa syukur itu tumbuh? Amalnya adalah di awal ayatnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Yang bisa membuat kita pandai bersyukur itu ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita di situ akan tahu seberapa besar kenikmatan, kebaikan, kemurahan Allah kepada makhluknya, hambanya, terlebih kepada orang beriman. Ya Allah, Allah baik banget ya. Maka semakin kita berinteraksi dengan Quran, semakin paham ngerti, kita makin merasa seperti bukan lagi remahan yang menyenangkan. Ya, lebih kecil daripada debu. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Semua ini dari Allah aja. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dengan segala kekuasaan dan kebesarannya dipuji-puji, apa jawabannya? Hadza fadli Rabbi. Ini semua dari Tuhanku, bukan karena aku, bukan karena gua pintar, bukan karena gua kuat, bukan karena gua hebat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, kata Allah. Dan segala kenikmatan itu dari Allah, bukan dari kamu. Lalu yang berikutnya ayat 186, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ujungnya la'allahum yarshudun, agar kamu menjadi rasyidun. Apa itu rasyidun? Orang yang selalu ada di dalam bimbingan. Pembimbingnya siapa? Mursyid. Siapa yang membimbing kita? Sebaik-baik pembimbing kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita bisa dibimbing oleh Allah, bagaimana caranya? Awal ayatnya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wa tadda'i idza da'ani.
banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar Dia selalu membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita, untuk selalu ada di jalannya, enggak ke kiri dan enggak ke kanan. Dan yang terakhir, ayat 187 jamaah sekalian, orang kalau sudah dibimbing sama Allah, maka dia akan selalu ada di dalam kebenaran. Yang terakhir ayat 187, Allah katakan, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum 'alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum," dan seterusnya hingga di ujung ayatnya, "la'allahum yattaqun." Jika ayat 183 la'allakum tattaqun itu sifatnya individual, karena puasa itu amalan individu, maka hasilnya secara individu dia menjadi orang bertakwa. Tapi di ujung ayat 187 la'allahum, mereka kolektif, bukan hanya sendiri, yattaqun. Karena apa? Karena di awal ayatnya Allah bicara, "Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Bicara interaksi dua orang. Konteks ayatnya suami dan istri. Tapi suami dan istri kan sama-sama manusia, berarti interaksi antar manusia. Bagaimana seharusnya Ramadan itu menjadikan kita manusia yang ketika berinteraksi dengan manusia lain, kita menjadi orang yang baik untuk mereka. Dan disebut dalam bahasa Allah itu, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun." Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu banyak fungsinya, tapi salah satu fungsi pakaian itu adalah satu, melindungi. Yang kedua, menutupi aib dan menjaga, melindungi, menjaga kehormatan. Maka mukmin dengan mukmin yang lain harusnya saling melindungi. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din, kata Allah. Orang beriman yang laki-laki dan perempuan di antara mereka menjadi pelindung bagi yang lainnya. Dan menjaga kehormatannya, bukan bukain aibnya. Tentu aib yang terkait dengan pribadinya beda kalau terkait dengan publik. Kalau terkait dengan publik, dengan urusan banyak orang, maka itu harus diaudit dan diverifikasi. Tapi kalau terkait dengan pribadinya, apalagi Allah sudah menutupi aibnya, jangan dibongkar-bongkar. Kenapa? Sama seperti memakan daging saudara sendiri. Maka mari kita tanya, ya, Ramadan ini sudahkah kita jadi orang yang disiplin dengan amal kita, mengevaluasinya dan memperbaikinya? Sudahkah kita jadi orang yang berilmu dan mencintai ilmu? Sudahkah kita jadi orang yang bersyukur dan pandai bersyukur? Sudahkah kita jadi orang yang selalu ada di dalam bekalan karena kita ada di dalam bimbingan? Sudahkah kita menjadi orang yang berakhlak baik kepada orang lain? Dan itu semua sangat ditentukan dari amal-amalnya. Sudahkah puasa kita baik? Sudahkah belajar kita baik? Sudahkah tadabbur Quran kita baik? Sudahkah doa kita baik? Sudahkah interaksi kita dengan orang lain baik? Ramadan tidak menjadikan kita antisosial, nggak gaul sama orang lain. Jangan sekali. Kalau ternyata itu belum terjadi, padahal sudah hari ke-9, cuma satu yang bisa kita lakukan, Pak. Ambil wudhu, banyak dan rukuk dan sujud, minta sama Allah, ya Allah, di sisa hari ini ya Allah, kemampuanku sebagai manusia tidak akan bisa memenuhi itu semua. Jangankan sehari, 28 hari saja tidak bisa, apalagi sisa sehari atau 2 hari. Hanya Engkau yang bisa mengubahnya, ya Allah. Maka ya Allah, ubah aku, perbaiki aku untuk sampai kepada semua akhlak-akhlak yang Engkau tuntut di dalam ayat-ayat-Mu yang berkaitan dengan Ramadan. Hanya berdoa. Karena jika tidak, jangan-jangan kita termasuk yang Rasulullah bilang,
laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Masuk Ramadan, beramal Ramadan, keluar dapat ampunan. Na'udzubillah min dzalik. Wallahi a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada yang Muslim. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kepada jemaah, jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak, saya nanya Pak. Ya. Ya. Assalamualaikum. Ini dulu Pak. Ini dulu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti tadi ada 4 ayat yang berurutan ya, yang ujung 5 ya, dari 83 sampai 87. Ada yang tertarik saya di situ masalah yang saya bisa usulkan, mungkin topik ini bisa nanti ke depannya bisa menjadi satu masukan di mana dalam rencana planning itu bisa dimasukkan ya saya. Artinya kaitannya sama cerdas tadi. Cerdas tadi kan sebetulnya dia mengevaluasi, mengkoreksi dan sebagainya tidak di akhir, tetapi pada saat kejadian atau tiap hari. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini menyangkut masalah takwa saja. Pertanyaan saya, sering saya dengar, dengan adanya takut akan melahirkan takwa. Karena ada kalimat situ takwa, ada yang mengartikan bahwa takwa, taknya adalah tawadu, koknya adalah qanaah, wawnya adalah yarok, warok, iyahnya adalah yakin. Itu gimana saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, jadi sebenarnya Pak, itu masing-masing ayat kalau mau dibedah satu-satu, dia bisa jadi satu bagian sendiri. Itu. Dan bagusnya memang ngomongin begitu dari sebelum Ramadan, saat dimulai Ramadan, dan penghujung Ramadan. Karena tadi yang saya bilang, mengevaluasi itu prinsipnya bukan di ujung. Kalau di ujung doang agak telat, walaupun tidak ada istilah telat, gitu. Tapi kalau di dunia psikologi gitu ya, di psikologi industri itu, ada namanya prinsip PDCA, plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Rencana, lakukan, cek, action. Ya kan? Nanti begitu terus sepanjang proses, gitu. Nanti ada evaluasi. Jadi yang namanya tadi yang saya sebut juga planning, organizing, activating, controlling, evaluating, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol, lalu evaluasi, itu bukan dari awal sampai akhir satu-satu, enggak. Dia satu term lakukan, satu term lakukan. Kalau kita bicara dalam konteks puasa, satu hari lakukan itu. Buat rencana hari ini, puasa kita hari ini, ya kan? Kapan membuat rencananya? Di waktu sahur. Itu kenapa tadi saya bilang, kalau bicara tentang kualitas puasa, minimal kita bicara 3, bicara sahur, bicara buka, bicara tarawih. Sahur itu mulainya, buka itu tengahnya, tarawih itu ujungnya. Seperti itu. Apa yang harus dilakukan saat sahur? Kan kalau ngomongin sahur semua bicara makan doang. Ya. Terus ngomongin buka puasa apa? Makan juga. Buka puasa ada 2, ada takjil, ada iftar. Takjil apa? Makan kecil. Iftar apa? Makan besar. Makan lagi gitu. Puasa kita disuruh menahan lapar dan haus. Tapi yang diomongin makannya dulu, yang dipikirin kan aneh gitu. Padahal sahur itu bukan makan. Sahur
sahur itu rentang waktu, Pak. Dari jam 2 sampai subuh itu namanya sahur. Jadi waktu sahur yang disebut dengan sepertiga malam yang terakhir. Kalau ngomongin sahur, suratnya Al-Muzammil. Jadi gimana mengisi waktu sahur? Buka Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil Qur'an tartila. Kenapa baca Quran di malam hari, apalagi di bulan Ramadan? Itu nanti ada hadisnya. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Wa yakunu siyam wa naqtuhu at-ta'am wa syahwati bin nahari fashaffi'ni fihi. Wa yakunu al-Qur'an ay rabbi mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni fihi. Puasa yang kita lakukan dan Quran yang kita baca itu akan memberikan pembelaan kepada kita di hari kiamat kepada Allah, yang kemudian berkata puasa kita, wahai Tuhanku, aku telah membuat si fulan ini kelaparan di siang hari dan tidak tersampaikan syahwatnya di siang hari yang halal gara-gara aku, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada dia. Lalu Quran yang kita baca, ya Tuhanku, sungguh aku, kata Quran yang kita baca, telah membuat dia tidak tidur di malam hari. Jadi kenapa warattil Quran tartila, baca Quran di sepertiga malam? Karena bacaan-bacaan di malam hari itu secara khusus akan datang menghadap kepada Allah untuk membela kita. Dan itulah kenapa Imam Ibnu Katsir mengatakan di antara hikmah, ya kan, disyariatkannya salat tarawih adalah agar Al-Quran itu dibacakan oleh orang beriman dan berkumandang ayat-ayat itu sehingga didengar oleh orang yang beriman. Kenapa? Mulainya malam adalah ketika ba'da maghrib, ya kan, maghrib itu awal malam, tapi dikatakan malam yang gelap itu adalah isya. Maka kalau orang ninggalin tarawih itu rugi, karena dia belum tentu bisa baca Quran sendiri, apalagi di sepertiga malam. Mendingan dia datang ke masjid tarawih, maka bacaan imam menjadi bacaan dia, kan. Imam yang baca seakan dia baca, berarti dia sudah warattil Quran tartila. Seperti itu. Ya Pak, jadi itu kalau kita mau bahas satu itu baru ngomongin jadi sahur itu bukan makan, sebagaimana buka juga bukan takjil, bukan makan, iftar bukan makan besar. Itu satu frase, takjilul iftar, yang artinya menyegerakan berbuka, bukan takjil makan kecil, iftar makan besar gitu. Makan kecilnya pun takjilnya apa? Udah gorengan, kolak, sop buah, ya kan? Apa aja yang begitu dibilang kecil, masya Allah. Ya Pak, ya, jadi memang bagusnya begitu, ya. Tapi kan, ya itu kembali kepada kita mau nyakinnya di mana, gitu. Ya Pak, wallahu a'lam. Yang kedua, takwa. Itu mah apa istilahnya? Ngakal-ngakalin Pak, yang begitu. Huruf ta, qaf, waw dan ya, gitu kan. Ya. Walaupun memang di dalam orang yang bertakwa, ya kan, tadi tanya bertakwa, ya, orang yang bertakwa dia pasti takut, orang yang bertakwa dia pasti qanaah, orang yang bertakwa dia pasti wara, gitu. Terus tadi yang dianya apa sih Pak? Yakin. Orang bertakwa dia pasti yakin. Karena apa? Level ketakwaan itu Pak, ya, dari proses yang kita jalani tadi, itu nanti ada yang terbentuk namanya ilmu yakin. Dari proses belajar ayat 184 tadi, sehingga terbentuk namanya ilmu yakin, keyakinan yang terbentuk karena ilmu. Tapi nanti dia akan naik kepada ilmu yakin. Setelah dia berilmu, dia menyaksikan, maka semakin kuat keyakinannya. Sampai kemudian nanti dengan ilmu yakin dan ilmu yakin, dia akan sampai pada tahap haqqul yakin. Gitu. Jadi memang di dalam takwa ada itu semua, tapi itu juga bukan cuma itu doang. Di dalam orang yang bertakwa dia pasti istiqamah. Wah, mesti
Jadi tidak salah ya, tapi perlu dipahami bahwa itu bukan makna takwa yang sebenarnya, tapi itu makna takwa hasil kreativitas ustaz. Biar enak nyampeinnya gitu. Ya, wallahu a'lam.